Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya rindu membagikan firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini. Dan kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan perlindungan dari kebenarannya sehingga kita boleh mengalami kemenangan. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah selalu ada bagi kami, memelihara kehidupan kami sampai detik ini. Dan pada saat ini Tuhan, rindulah hati kami menerima firman-Mu untuk menjadi renungan yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Dan kami boleh memperoleh sukacita damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, urapi kami semua di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada saat ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Mengatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dalam ucapan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu kita diingatkan dengan doa dan permohonan dalam ucapan syukur. Ini menjadi sesuatu hal yang harus kita jalani dengan setia, karena doa ini juga yang membawa kita senantiasa terikat dengan Tuhan. Tetapi ketika kita tidak berdoa, saat itulah secara tidak langsung kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, kita diingatkan bahwa kita jangan khawatir di dalam segala hal, karena memang tidak dapat dipungkiri menghadapi keadaan sekarang ini, pasti segala keresahan, kebimbangan hati dan kekhawatiran itu menjadi suatu perihal yang menghambat kita beraktivitas, terlebih di dalam pertumbuhan iman kita. Sulit bagi kita untuk datang kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, untuk berdoa, apalagi bersyukur saat kekhawatiran menguasai pikiran dan hati kita, saudara. Karena memang di dalam Matius 6 ayat yang ke-27 mengatakan bahwa adakah di antara kamu yang dengan kekhawatirannya itu dapat menambahkan sehasta saja langkah hidupnya. Artinya kalau kita mengingat sehasta itu ya ukurannya dari ujung jari saya ini sampai sikut saya. Ya, ini mungkin adalah jarak langkah normal kita saat berjalan. Nah, ini juga merupakan gambaran ketika kita melangkah secara rohani, saudara, berjalan biasa, itu kekhawatiran bisa menjadi suatu penyebab kita tidak melangkah. Kalau dengan kekhawatiran ini, saudara, ternyata dapat menambah langkah hidup kita, ya puji Tuhan, itu tidak akan bukan menjadi sesuatu hal yang menakutkan. Tapi ternyata itu menjadi suatu sindiran bahwa kekhawatiran tidak akan membuat kita dapat melangkah maju. Bagaimana dengan perkataan Paulus yang mengatakan kita harus berlari menuju kepada kemuliaan Kristus. Nah, kita disuruh berlari, melangkah saja kita penuh dengan keraguan. Nah, inilah yang harus kita pahami baik-baik, bahwa di dalam kekhawatiran itu secara tidak langsung juga membuat kita meragukan akan kuasa Allah. Barang siapa yang meragukan kuasa Allah, maka kita tidak akan memperoleh berkat yang daripada Dia. Tetapi terpujilah nama Tuhan, saat ini kita diingatkan kembali supaya kita jangan khawatir yang dapat menghambatkan kemenangan, keberkatan yang daripada Tuhan. Tetapi nyatakanlah segala keinginan kita kepada Allah di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Tentunya kita menyatakan keinginan kepada Allah itu dalam doa, jangan isinya keinginan saja, saudara, sehingga kita justru dikatakan menjadi orang-orang yang melakukan doa tetapi salah berdoanya. Di dalam Yakobus 4 ayat yang kedua dan ketiga, di situ mengatakan bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa, lalu kamu bertengkar, lalu kamu melakukan hal-hal yang jahat dan sebagainya karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa tetapi salah berdoanya, sebab yang kita nyatakan di dalam doa itu hanyalah segala keinginan kita. Nah, di sini memberikan pengertian kepada kita di saat kita berdoa kepada Tuhan, isinya jangan keinginan semuanya, saudara, tetapi harus disertai dengan ucapan syukur. Itulah kenapa Petrus menulis di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Ini menjadi ayat hafalan kita, ya, bahwa sesungguhnya segala sesuatu sudah dekat, kuasailah dirimu dan jadilah
tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang dimaksudkan menguasai diri supaya kita jadi tenang sehingga kita dapat berdoa, yaitu berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan pasti selalu berdoa dengan penuh kesungguh-sungguhan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh iman. Itu yang terutama. Tapi kalau kita berdoa dengan penuh persungutan, dengan segala keinginan kita, ya jangan-jangan kita meminta kepada Tuhan hanya untuk memuaskan kehendak kita, memuaskan hawa nafsu kita. Dan tentunya tanpa kita sadari kita menjadikan Tuhan itu justru seperti pembantu kita. Tapi kalau doa itu disertai dengan ucapan syukur, ya ucapan syukur adalah suatu sikap di dalam hal baik maupun buruk, namun kita mengucap syukur. Wah, itu adalah suatu tanda kita tidak meragukan Tuhan. Kita senantiasa mengakui Tuhan itu selalu baik adanya dalam kehidupan kita. Makanya ya betapa pentingnya kita berdoa dan disertai dengan ucapan syukur, dan janganlah kita khawatir dengan segala hal. Ketika kita melakukan hal ini, maka firman Tuhan mengatakan damai sejahtera akan menjadi milik saudara dan saya yang melampaui akal kita. Artinya pikiran kita yang penuh dengan pikiran negatif di saat-saat sekarang ini yang membuat kita resah, membuat kita bimbang, yang membuat kita panik saudara, yang akhirnya menghambat segala aktivitas kita, terlebih menghambat pertumbuhan rohani kita oleh karena pikiran-pikiran yang negatif yang menimbulkan kekhawatiran. Tetapi dengan damai sejahtera Allah itu akan melampaui pikiran, artinya Allah yang akan mengendalikan kehidupan kita dengan berkat-berkat yang berlimpah. Kenapa saya katakan berkat yang berlimpah? Saya bukan sedang mengajarkan tentang teori kemakmuran. Berkat melimpah daripada Tuhan dalam pengertian Allah memang berlimpah-limpah. Dia dapat memberkati kita secara jasmani, terlebih perkara rohani. Dia akan memberkati kita, dapat mencukupi kehidupan kita di dalam dunia ini, bisa saja memperkaya kita di dalam dunia ini. Tapi faedahnya apa? Itu saja. Kita sebagai orang percaya harus mengerti lebih dalam. Tapi kalau Allah mencukupi kita, tidak kurang dan tidak lebih, tetapi sesuai dengan kemampuan, ya Allah lah yang tahu kemampuan kita dapat mengelola, dapat memanage segala apa yang kita miliki dengan hikmatnya. Ya tentu Allah akan memberkati kita dengan cukup. Tapi kalau yang sudah berlebihan, wah itu sudah bisa menjatuhkan kehidupan kita. Lebih baik kita berlimpah-limpah di dalam hal rohani. Dalam pengertian hal rohani memang patut berlimpah-limpah, karena itulah yang membuat kita memperoleh kemenangan kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita untuk menjadi orang-orang yang dapat menjadi berkat bagi sekitar kita. Oleh sebab itu, biarlah dengan doa, permohonan, dan juga ucapan syukur kepada Tuhan menjauhkan kita dari segala pikiran negatif, menjauhkan kita dari perasaan khawatir, tetapi senantiasa membuat kita dalam damai sejahtera, hidup dalam kemenangan di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pada saat hari ini, tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap berharap kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan berperkara dengan indah dalam segala kebutuhan, keperluan, dan kehidupan saudara. Puji nama Tuhan. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.